wabarakatuh. Saya Lia Kamila Dan saya Heni Rahayani akan memaparkan materi tentang permasalahan anak usia dini dalam lingkup makro. yang mempengaruhi proses pembelajaran. Selamat menyaksikan. Pertama yaitu pengertian masalah. Permasalahan berasal dari kata masalah yang didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Pengertian anak usia dini. Anak usia dini adalah anak yang berusia 0-8 tahun yang sedang dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik maupun mental. Pengertian lingkungan makro. Lingkungan makro adalah lingkungan yang terdiri dari pengaruh yang jauh lebih besar dan mencakup semua yang berdampak pada lingkungan mikro. Jenis permasalahan anak usia dini dalam lingkup makro. Yang pertama, karena faktor ekonomi. Yang kedua, broken home. Yang ketiga, salah pola asuh. Yang keempat, korban kekerasan. Dan yang kelima, permasalahan sosial. Permasalahan sosial di sini meliputi tingkah laku agresif, daya saing kurang, pemalu, manja, negativisme, dan perilaku berkuasa serta perilaku merusak. Solusi terhadap permasalahan. PR terbesar mendidik anak adalah bagi orang tua dan guru di sekolah, karena mereka merupakan orang terdekat anak. Dalam rencana jangka pendek, beberapa peran bisa kita mainkan, di antaranya sebagai tetangga yang menyapa dan melihat tumbuh kembang anak sekitar, sebagai guru yang memperhatikan dan meluruskan proses kembang anak, meskipun terbatas hanya selama anak mengikuti proses pembelajaran, dan kurang efektif karena tidak hanya mengurus satu anak saja. Sedangkan dalam rencana jangka panjang, beberapa pelatihan pranikah kepada orang tua harus dilaksanakan serta pelatihan mendidik anak diadakan dengan menjadikan para ahli sebagai narasumber. Orang tua atau calon orang tua juga tidak boleh malas untuk mencari ilmu dan pengetahuan tentang parenting, karena pentingnya pola asuh yang baik untuk masa depan anak. Teknik penanganan masalah. Yang pertama bisa dengan latihan. Dengan latihan, kita dapat mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana kemampuan anak. Juga dapat mengetahui di mana kelemahan anak. Latihan diberikan kepada anak untuk melatih konsentrasi atau aspek kognitif anak. Yang kedua, permainan. Permainan dan bermain merupakan kebutuhan bagi anak. Melalui permainan, anak dapat mengembangkan berbagai aspek, termasuk aspek sosial emosional yang dapat membantu pengembangan karakter anak usia dini. Permainan merupakan sumber media untuk menstimulasi anak. Yang ketiga, saran dan nasihat. Dalam menangani masalah anak, saran dan nasihat sangat diperlukan untuk mengarahkan anak dan menjelaskan nilai baik buruk kepada anak. Ketika kita memberikan nasihat, akan mudah diterima ketika anak masih berada pada usia dini. Yang keempat, pengkondisian. Ketika kita akan mengatasi masalah yang sedang dihadapi anak, hendaknya kita harus melihat kondisi dan keadaan yang memungkinkan untuk melakukannya. Yang kelima, model dan peniruan. Anak adalah peniru ulung. Anak hanya melakukan apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia rasakan. Maka dari itu, kita sebagai orang tua atau calon orang tua harus menjadi teladan yang baik bagi anak. Yang keenam, konseling. Konseling merupakan proses yang terjadi antara anak dan seorang konselor yang membantu anak-anak untuk sembuh dan kembali rasa percaya dirinya. Selama konseling, seorang anak didorong untuk dapat menyatakan perasaan mereka. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.